Liga Champions 2025-2026 langsung dibuka dengan drama penuh kejutan. Siapa sangka Kairat Almaty berhasil menembus fase utama untuk pertama kalinya, sementara dua klub legendaris seperti Manchester United dan AC Milan justru tersingkir dari peta persaingan. Di saat yang sama, Premier League semakin mengukuhkan statusnya sebagai liga terbaik dengan 6 wakil sekaligus. Kick-Off Indonesia akan membahas bagaimana cerita ini menjadi warna baru di Liga Champions 2025-2026 sebagai berikut. Premier League menegaskan statusnya sebagai liga terkuat di Eropa dengan menurunkan 6 wakil sekaligus di Liga Champions 2025/26. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibanding liga manapun musim ini. Dominasi Inggris di kompetisi antar klub Eropa memang sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Dari final sesama wakil Premier League hingga gelar juara bergantian, tim-tim Inggris menunjukkan kestabilan luar biasa. Musim ini, peluang menambah koleksi trofi Eropa terbuka lebar dengan hadirnya 6 kontestan. Fakta tersebut menambah semarak persaingan sekaligus memperlihatkan kedalaman kualitas klub di Premier League. 6 tim itu terdiri dari Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur. 3 nama pertama merupakan langganan Liga Champions berkat konsistensi mereka di papan atas, membuat tiket ke kompetisi elit ini sudah bisa diprediksi. Chelsea menyusul setelah merebut trofi Europa Conference League musim lalu. Klub London itu kini berambisi melangkah lebih jauh di kancah Eropa. Selain itu, Newcastle United dan Tottenham Hotspur melengkapi daftar wakil. Bagi Newcastle, ini menjadi musim kedua dalam 3 tahun, sementara Spurs kembali setelah absen cukup lama. Slot ekstra ini diberikan UEFA untuk liga dengan performa terbaik di Eropa sepanjang musim. Tambahan slot yang dinikmati Premier League tak lepas dari sistem koefisien negara UEFA. Sistem ini menghitung performa kolektif klub-klub dalam berbagai kompetisi Eropa. Inggris menjadi salah satu liga dengan koefisien terbaik bersama Jerman. Konsistensi klub-klub Premier League membuat mereka mendapat keuntungan berupa tiket tambahan. Sementara itu, Spanyol juga kebagian 1 slot ekstra. Namun karena juara Liga Eropa berasal dari Inggris, La Liga hanya menurunkan 5 wakil musim ini. Di sisi lain, babak playoff Liga Champions 2025-26 menghadirkan drama tak kalah menarik. Beberapa kejutan besar terjadi di leg kedua. Salah satu cerita paling menarik datang dari Kairat Almaty yang sukses menorehkan sejarah dengan lolos ke fase utama untuk pertama kalinya. Prestasi ini terasa semakin spesial karena mereka menyingkirkan tim berpengalaman seperti Celtic yang seharusnya lebih diunggulkan berkat tradisi panjangnya di pentas Eropa. Laga leg kedua berlangsung dramatis di Stadion Ortalik, Kazakhstan. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya sendiri, Kairat mampu menahan imbang Celtic tanpa gol 0-0. Skor agregat yang sama memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di momen penuh tekanan itu, para pemain Kairat tampil lebih tenang, mengeksekusi penalti dengan percaya diri hingga akhirnya menang 3-2. Selebrasi pecah di seluruh stadion, sekaligus menandai malam bersejarah bagi sepak bola Kazakhstan. Keberhasilan ini menjadi bukti perkembangan pesat Kairat yang sebelumnya hanya dipandang sebagai peserta pelengkap di kualifikasi Eropa. Kini mereka tampil sebagai wakil Kazakhstan pertama yang siap bersaing di panggung utama. Meski berstatus debutan dan bukan unggulan, Kairat bisa tampil tanpa beban dan justru berpotensi memberi kejutan di fase grup. Pencapaian ini tak hanya membanggakan kota Almaty, tetapi juga mengangkat nama Kazakhstan di kancah sepak bola internasional. Selain hadirnya banyak wakil baru, 2 klub legendaris yakni Manchester United dan AC Milan tidak tercatat sebagai peserta. Absennya kedua raksasa ini menjadi sorotan utama, mengingat mereka selama ini dikenal sebagai ikon sepak bola di negara masing-masing dengan sejarah panjang serta koleksi trofi bergengsi di Eropa.
Sayangnya, performa di kompetisi domestik musim lalu jauh dari kata memuaskan. Manchester United menjalani salah satu musim terburuk dalam sejarah modern klub. Tim asuhan Ruben Amorim hanya mampu finish di posisi ke-15 Premier League. Sementara, kesempatan terakhir untuk tampil di Eropa lewat jalur Liga Eropa juga pupus setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di final. Akibatnya, United absen total dari seluruh kompetisi antar klub Eropa musim ini dan harus mengalihkan fokus penuh pada upaya bangkit di kancah domestik. Sementara, AC Milan mengalami nasib serupa di Serie A. Rossoneri hanya mampu finish di peringkat ke-8, jauh dari target 4 besar yang menjadi syarat tiket ke Liga Champions. Pergantian pelatih di pertengahan musim pun tidak memberi dampak signifikan. Penampilan yang tidak konsisten membuat Milan kehilangan banyak poin krusial. Alhasil, mereka juga gagal tampil di semua ajang Eropa, termasuk Liga Eropa dan UEFA Conference League. Kini, satu-satunya kesempatan Milan untuk menebus kegagalan adalah berjuang di kompetisi domestik. Absennya dua klub besar ini menjadi pengingat penting bahwa reputasi dan sejarah tidak menjamin tempat di Liga Champions. Konsistensi performa di Liga domestik tetap menjadi faktor utama untuk bisa bersaing di panggung Eropa. Menurut lo, dengan 6 wakil yang tampil musim ini, apakah Premier League bakal kembali jadi penguasa Eropa? Atau ada kejutan dari tim-tim non-unggulan seperti Khairat Almaty? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka dengan video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.